Sebagai orang Indonesia, kita sudah familiar dengan ilmu hitam, ilmu sihir, dan dunia dukun. Meskipun kebanyakan dari kita nggak pernah berhubungan langsung dengan dunia tersebut, kita sering dengar cerita dari sosial media, dari teman-teman, kalau kita harus hati-hati dengan ilmu hitam. Karena kalau tidak, bisa berbahaya untuk diri kita dan orang yang kita sayangi. Hari ini aku mau cerita tentang bagaimana bermain dengan ilmu hitam, mengubah hidup seorang single mom. Before I start today's video, I want to thank today's sponsor. Do you want to make money with no effort? I have a solution for you. It's called HoneyGain. It's like the Airbnb of the internet, but you're not renting out your house, you're sharing your internet connection. It's very simple. Simply download HoneyGain on your Android, macOS, Linux, or Windows. HoneyGain uses your internet connection to get info from the web to get prices for flights and clothes. It's a way for best deal sites to compare prices from different regions. While they're doing that, you get paid simply for sharing your internet connection. Don't worry, you're not sharing your personal information. You're simply sharing your internet data that you're not using anyway. So it is 100% safe. It will not allow you to buy mention, but it will allow you to pay for your Netflix subscription with what you earn from HoneyGain. What are you waiting for? Download HoneyGain right now by clicking the link in the description box below, and if you use promo code UV, you'll get $3 on your HoneyGain account. Hai guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku punya sebuah cerita yang pastinya kalian suka karena ini menyangkut ilmu hitam dan juga kejadian misterius yang masih belum ada jawabannya. Di tahun 2020, di Virginia Beach, Amerika, seorang perempuan bernama Caitlin Reston, 19 tahun, tinggal dengan anaknya Aliyah yang baru berusia 5 bulan dan orang tuanya. Pada saat itu, Caitlin menjadi tertarik dengan dunia spiritual. Dia pun berusaha untuk mendapatkan informasi dari Google, dari sosmed. Akhirnya dia mendapati sebuah Facebook group yang memberikan informasi dan juga nasihat tentang bagaimana caranya praktisi sihir. Nah, di dunia sihir itu ada banyak sekali jenis-jenis sihir ya, termasuk sihir hitam, sihir putih, nekromansi, sihir hijau, divinasi, sihir rakyat, dan juga chaos magic. Jadi ada banyak sekali tipe-tipe sihir. Namun, yang paling menarik untuk Caitlin itu adalah voodoo. Nah, voodoo adalah sebuah agama yang berasal dari Haiti dan New Orleans, di mana ini adalah campuran dari agama Katolik dan kepercayaan orang Afrika. Campuran tersebut membuat ritual yang unik berupa boneka voodoo dan simbol gambar. Dan menurut artikel dari Catherine Bayer tentang kepercayaan voodoo, itu kalau misalnya kita membuat sebuah boneka yang merupai orang yang ingin kita sihir ya, lalu kita tusuk-tusuk boneka tersebut, kita bakar, kita ikat, maka orang tersebut yang ingin kita sihir itu akan merasakan sakit yang sama. Jadi kalau misalnya kita tusuk di tangan orang tersebut, langsung tangannya akan sakit tanpa alasan yang jelas. Dan dari postingan Caitlin di Facebook group tersebut, kita belajar tentang motif kenapa dia tertarik dengan voodoo. Karena dia tanya di Facebook group tersebut, dia bilang, boleh nggak saya menyihir mantan saya? Iya, jadi si Caitlin ini memang dia punya dendam gitu ya sama mantan pacarnya, sehingga akhirnya karena rasa sakit hatinya, dia pun ingin mencelakai mantannya dengan menggunakan ilmu sihir voodoo. Caitlin pun mulai terbuka dengan teman-temannya tentang hobi barunya tersebut, namun tampaknya temannya tidak setuju ya, dan temannya juga berusaha untuk mencegah Caitlin masuk lebih dalam ke ilmu sihir. Kita bisa lihat ini membuat Caitlin marah dan mengutarakan perasaannya dari Twitter. Pada tanggal 29 Maret 2020, Caitlin memposting ini di Twitternya. Dia bilang, biarkan orang hidup dan punya agama mereka masing-masing. Kalau seseorang suka sesuatu yang berbeda, terima saja, jangan bilang, gak boleh, kamu itu datang dari Tuhan. Aku adalah seorang Wicca dan aku bakal selalu jadi seorang Wicca. Jadi diam dan biarin aku. FYI,
Wicca dan Voodoo itu adalah dua ilmu sihir yang berbeda, di mana Wicca itu adalah panggilan seseorang yang mempraktisi sihir dari alam. Jadi Wicca itu mempraktis sihir hijau yang berkaitan dengan penggunaan energi alam untuk tujuan penyembuhan, pertanian, dan juga perlindungan lingkungan. Beda sekali dengan Voodoo yang sudah aku ngomongin tadi ya, kalau itu kan lebih untuk mencelakai orang dan juga untuk mendapatkan sesuatu dari ilmu sihir tersebut. Memang sihir hijau ini juga untuk mendapatkan penyembuhan. Tapi mereka sama-sama adalah ilmu sihir, namun mereka tidak sama. Bisa dibilang mereka itu satu alamat tapi beda rumah. Nah, di postingan si Caitlyn ini, dia juga memposting 3 foto, yaitu foto boneka voodoo-nya. Dan kalau kamu bisa lihat, ini adalah boneka seorang perempuan dengan rambut panjang, dan warna kulitnya itu agak kecoklatan. Kalau orang yang ngerti dengan ilmu sihir, ini sangatlah berbahaya. Kenapa? Karena Caitlyn ini adalah perempuan berkulit hitam, sedangkan dia mempraktisi voodoo, yaitu ilmu sihir yang berdasarkan dari kepercayaan orang Afrika, dan dia hendak menyihir dan juga mencelakai mantan pacarnya yang seorang perempuan berkulit hitam. Jadi kamu bisa lihat kan ya, agak lain gitu. Melihat foto tersebut, ada beberapa orang yang berusaha untuk men-stop si Caitlyn gitu ya. Kayak bilang kalau, oh ini tuh gak bagus tau, karena kan kamu itu gak ngerti apa-apa tentang voodoo. Dan juga pastinya ada sebagian dari orang dari Facebook group tersebut yang anggap kalau Caitlyn ini tuh gak serius. Namun tampaknya respon mereka berubah. Tepatnya pada tanggal 17 April 2020, di mana Caitlyn melakukan ritual ingin memanggil dewa voodoo yang bernama Papa Legba. Nah, di hari yang sama tersebut, Caitlyn membuat postingan di mana dia tulis, "Aku lihat Papa Legba hari ini, aku takut." Orang-orang yang melihat postingan itu sebagian besar tidak menganggap kalau postingan tersebut serius ya. Karena pasalnya si Caitlyn ini dia baru saja familiar dengan voodoo. Dan tiba-tiba dia bilang kalau dia berhasil memanggil Papa Legba. Namun 2 hari kemudian, dia ditemukan meninggal telungkup di dalam bak mandi. Keterangan kematiannya disebabkan oleh gagal jantung. Namun alasan kematiannya sangat janggal karena Caitlyn, 1, dia masih muda, dan kedua dia sama sekali tidak punya history penyakit jantung. Kenapa dia bisa ditemukan meninggal? Ya, 2 hari setelah dia membuat postingan kalau dia berhasil memanggil dewa voodoo Papa Legba. Oke, sekarang aku bakal ngebahas siapa itu Papa Legba. Kalau kamu adalah pecinta American Horror Story seperti aku, mungkin kamu sudah familiar dengan Papa Legba karena di season 3 ketika mereka membuat series tentang ilmu sihir, ada seorang sosok yang dinamakan Papa Legba. Nah, di film American Horror Story, Papa Legba dideskripsikan sebagai dewa yang memiliki kuasa untuk menentukan apakah seseorang itu mati atau hidup, dan dia juga biasanya lah dewa yang membawa arwah orang yang sudah meninggal ke dunia selanjutnya. Karena dia bisa menentukan orang itu akan mati atau enggak, biasanya kita bisa bargain dengan Papa Legba, di mana kita bilang, Papa Legba, aku nggak mau mati sekarang, sebagai gantinya aku akan memberikan kamu tumbal gitu loh, seakan-akan untuk mengubah waktu aku meninggal gitu. Namun, itu bukanlah deskripsi yang akurat untuk Papa Legba ya. Karena menurut kepercayaan orang Afrika, Papa Legba adalah dewa yang menghubungkan percakapan antara manusia dan dewa-dewa lain. Jadi dia itu seperti translator, karena dia bisa semua bahasa. Dan biasanya sebelum orang Afrika itu memanggil dewa lain, mereka akan minta izin dulu dengan Papa Legba. Dan kalau misalnya mereka sudah mendapatkan pertanda kalau Papa Legba sudah mengizinkan mereka, barulah mereka memanggil dewa lain dan memulai percakapan, di mana setelah percakapan dan juga perundingan gitu ya dengan dewa mereka selesai, mereka akan minta permisi lagi kepada Papa Legba untuk menutup pintu spiritual supaya nggak terjadi hal-hal yang mereka tidak inginkan. Jadi Papa Legba itu seperti penjaga pintu
yang sangat-sangatlah powerful sekali. Namun dia itu seperti dewa komunikasi. Dia bukanlah dewa yang menentukan apakah orang itu akan mati atau hidup. Dan menurut legenda, untuk memanggil Papa Legba itu kamu harus memberikan persembahan rokok, alkohol, dan juga permen. Nah, jadi siapa dewa yang dideskripsikan sebagai Papa Legba di American Horror Story? Dewa yang mereka deskripsikan itu bernama Baron Samedi. Dan kalau kamu lihat sekilas Baron Samedi dan Papa Legba itu mereka memang memiliki penampilan yang mirip. Bedanya adalah Baron Samedi itu biasanya memakai pakaian yang lebih rapi dan dia itu lebih kejam daripada Papa Legba. Berita kematian Caitlin Reston sempat viral di Amerika dan member di Facebook grupnya berspekulasi kalau dewa yang dipanggil oleh Caitlin bukanlah Papa Legba melainkan Baron Samedi. Mereka juga berkomentar kalau kepercayaan voodoo ini adalah kepercayaan orang Afrika, sedangkan Caitlin sebagai orang berkulit putih itu tidak seharusnya memanggil dewa orang Afrika untuk mencelakai orang keturunan Afrika. Mungkin saja Baron Samedi yang dipanggil itu dia marah melihat orang dengan penampilan yang berbeda dari dia ingin mencelakai seakan-akan orangnya sendiri gitu. Dan mungkin inilah yang membuat Caitlin secara misterius meninggal. Personally aku percaya sih ya kalau kematian dia itu disebabkan oleh dewa ataupun oleh makhluk yang tidak bisa kita lihat. Karena kematiannya itu janggal dan juga personally aku percaya dengan adanya ilmu sihir dengan dunia spiritual itu aku percaya banget. Aku ingin tahu opini kalian, apakah kalian sendiri percaya nggak sih kalau si Caitlin ini meninggal karena ilmu sihir, karena dia memanggil dewa dan dia tidak respect, atau ini semua hanyalah kebetulan saja? Make sure untuk komen di bawah dan I hope that you enjoy this video. Kalau kamu punya pengalaman yang mirip, aku pengen banget dengar, aku juga pengen banget bacain pengalaman kalian ataupun pengalaman orang yang kalian kenal. Kalian boleh sharing cerita kalian dan kirim ke email aku di curious@gmail.com. Aku udah cantumin emailnya di description box. Anyway guys, thank you so much for watching. Stay healthy, stay handsome, stay beautiful, and I will see you in my next video. Bye!